Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rika Puspita, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kali ini saya akan mereview sebuah artikel yang berkaitan dengan kearifan lokal. Nah, artikel ini berjudul Upaya Kearifan Lokal dalam Menghadapi Tantangan Perubahan Kebudayaan. Artikel ini ditulis oleh Maria Matilis Banda, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Langsung saja ke pendahuluan. Wacana kearifan lokal atau local wisdom mendapat perhatian lebih serius ketika muncul kecenderungan mengendornya nilai-nilai moral sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan kebudayaan yang menyertainya. Berbagai upaya perlu dilakukan untuk menghadapi tantangan dan kesadaran akan perubahan kebudayaan. Nah, apa sih kebudayaan itu? Menurut Rencar, kebudayaan adalah warisan yang diturunkan tanpa surat wasiat. Menurut Rencar ini berarti suatu kebudayaan itu adalah warisan yang diturunkan tanpa surat wasiat. Itu maksudnya adalah kebudayaan itu diturunkan begitu saja, seperti itu. Nah, Ignaz Claden menjelaskan bahwa kebudayaan adalah nasib dan baru kemudian kita menanggungnya sebagai tugas. Kemudian itu kearifan lokal yang lahir dari kebudayaan sebagai tugas, sebagai nasib, sebagai blueprint perlu dicermati. Nah, apa sih blueprint itu? Blueprint adalah kerangka kerja yang terperinci sebagai landasan untuk membuat kebijakan. Nah, berarti tujuannya agar kearifan lokal sebagai lokal genius dapat menjadi salah satu pegangan utama dalam menghadapi hegemoni globalisme. Nah, apa sih lokal genius itu? Lokal genius itu adalah kemampuan yang dimiliki suatu pendukung budaya untuk membuktikan seberapa kuat dasar-dasar kepribadian budayanya pada saat menghadapi akulturasi budaya. Nah, kemudian yang kedua itu ada upaya kearifan lokal dalam menghadapi tantangan perubahan kebudayaan. Pertama-tama kita harus tahu dulu nih, kearifan lokal itu mengacu pada berbagai kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah masyarakat yang dikenal, dipercayai, dan diakui sebagai elemen-elemen penting yang mampu mempertebal kohesi sosial di tengah masyarakat. Nah, kearifan lokal bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan dan menciptakan kedamaian. Kearifan lokal digali dari produk kultural yang menyangkut hidup dan kehidupan komunitas pemiliknya. Misalnya sistem nilai, kepercayaan dan agama, etos kerja, bahkan bagaimana dinamika itu berlangsung. Kemudian, kearifan lokal memiliki signifikasi serta fungsi sebagai berikut. Yang pertama ada penanda identitas sebuah komunitas. Nah, jadi sangat jelas ya, kearifan lokal itu berfungsi sebagai penanda sebuah komunitas. Jadi misalkan pastinya di setiap komunitas itu ada satu ciri khas tertentu yang menandakan bahwa itulah ciri khas komunitas tersebut. Yang kedua itu ada elemen perekat seperti lintas warga, lintas agama, dan kepercayaan. Yang ketiga unsur kultural yang ada dan hidup dalam masyarakat. Yang keempat warna kebersamaan sebuah komunitas. Yang kelima
akan mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok dengan meletakkannya di atas common ground atau kebudayaan yang dimiliki. Yang keenam, mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi sekaligus sebagai sebuah mekanisme bersama untuk menepis berbagai kemungkinan yang meredusir bahkan merusak solidaritas komunal yang dipercaya dan disadari tumbuh di atas kesadaran bersama dari sebuah komunitas terintegrasi. Fungsi-fungsi tersebut menyadarkan akan pentingnya lokal genius atau kearifan lokal dalam menghadapi berbagai bentuk konflik yang terjadi sebagai akibat dari perubahan kebudayaan. Kemudian, beberapa hal yang mempertegas perubahan kebudayaan itu: pertama, hilangnya tapal-tapal batas; kedua, tidak ada lagi batas waktu dan jarak; ketiga, kehidupan dikendalikan oleh pasar global; keempat, tidak ada kepastian dan kejelasan hidup; kelima, kecenderungan menuju individualisme yang semakin besar dan sukar untuk dibalik kembali; keenam, kecenderungan tradisi-tradisi besar menafsir tradisi-tradisi kecil dan mendepaknya; ketujuh, adanya kompetensi; dan yang terakhir, kewenangan administrasi dan birokrasi telah dideskralisasi. Nah, tentu harus ada upaya yang dilakukan. Nah, untuk menghadapi derasnya arus globalisasi yang mengaburkan batas budaya serta sebagai tantangan perubahan kebudayaan, kerjasama berdasarkan keberagaman dan kebinekaan Indonesia perlu diupayakan. Jadi, upaya yang harus dilakukan yang pertama itu adalah kerjasama dan kebinekaan Indonesia harus kita perkuat. Nah, upaya-upaya untuk memperbaiki keadaan seperti peningkatan kualitas hidup, kemandirian ekonomi, peduli lingkungan, hak asasi manusia, kesetaraan dan keadilan gender, dan sebagiannya. Nah, pandangan di atas membuat sebuah relasi yang damai antara perubahan kebudayaan yang terasa lebih radikal dengan adanya kemajuan teknologi, terutama teknologi media di semua lini kehidupan pada satu sisi. Jadi, kita harus memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi untuk memperkuat dan melestarikan kebudayaan Indonesia. Jangan dengan kemajuan dan teknologi kita malah meninggalkan kebudayaan. Jangan seperti itu. Kita justru harus melestarikan dan mempertahankan kebudayaan Indonesia, karena kebudayaan Indonesia itu adalah harta warisan kita sendiri. Selanjutnya, upaya kearifan lokal untuk menghadapi tantangan perubahan kebudayaan adalah dengan menyikapi kebudayaan secara diferensial. Nah, kebudayaan diferensial bersifat lentur, dapat membentuk dirinya dalam macam-macam rupa, dinamis dan situasional. Nah, apa sih maksudnya? Nah, yang pertama, kearifan lokal sebagai bagian dari hidup. Contohnya, banyak kelompok subetnis Woe di Ngada misalnya melakukan langkah diferensial untuk membangun kembali rumah adat atau biasa disebut dengan rumah adat Sao. Bagian inti rumah adat tetap dipertahankan. Rumah panggung berbentuk segi empat dengan ukuran luas sekitar 16 meter dengan satu pintu terhormat atau biasa disebut dengan kawapere. Bagian khusus dan terhormat untuk laki-laki yang disebut dengan mataraga, dan untuk perempuan yang disebut dengan papa boko tetap sebagai bagian yang dijunjung tinggi. Jadi intinya kita boleh membangun rumah, tapi kita tidak boleh meninggalkan atau melupakan adat atau kebudayaan yang sudah kita jalankan dari dulu. Nah,
Yang kedua itu kearifan lokal sebagai pedoman dan petunjuk arah. Contohnya kearifan lokal Ngada digali dari pembangunan kembali rumah adat Sao dan ritual pemberkatan rumah adat Kak Sao Watuea di Kampung Wogo Ngada 2012. Rumah adat dibangun kembali, dihadirkan secara fisik setelah 80 tahun karena kesadaran bahwa rumah adat adalah salah satu simbol persatuan dan persaudaraan dalam keluarga. Nah, fenomena ini menggarisbawahi kebudayaan sebagai praktek kehidupan itu sendiri yang tidak selalu terikat sistem gagasan. Pada tingkat realistis yang menjadi pedoman sesungguhnya adalah praktek-praktek yang dipelajari oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari, bukan suatu peta warisan tentang code of conduct. Selanjutnya, kearifan lokal sebagai ungkapan keluhuran pemiliknya. Nah, siapakah yang mesti menjaga keluhuran kearifan lokal? Pertanyaan ini dapat dijawab dari dua sisi, yaitu sisi masyarakat dan sisi pemerintah. Menurut Kebun Konrad 2006, ada dua penggunaan pengertian kebudayaan berbeda yang dihubungkan secara distinktif. Pertama, kebudayaan hampir identik dengan bangsa atau negara. Kedua, kebudayaan lebih terarah pada seni, musik, karya sastra, televisi, pendidikan, jenis-jenis film, singkatnya segala sesuatu yang menyenangkan pikiran, mendatangkan kemajuan sebagai lawan dari perdagangan dan niaga. Nah, dalam pengertian pertama, negara selayaknya bertanggung jawab dan ikut memikirkan keluhuran dan kearifan lokal yang termuat dalam pengertian kedua. Dalam pengertian yang kedua, segenap aspek seni misalnya ngaza, puisi, pewartaan identitas yang disampaikan dalam ritual pemberkatan rumah adat Kak Sao serta lantunan Sui Ui sair kebijakan hidup dalam ritual reba adalah bagian integral yang menghangatkan suatu pertemuan, menyenangkan pikiran dan mendatangkan spirit baru demi keberlangsungan hidup. Realitas ini menjelaskan bahwa pemilik kebudayaan yang mesti menjaga keluhuran kearifan lokal. Terakhir, sebagai penutup dari artikel ini, yaitu mempertahankan kearifan lokal bukanlah soal yang mudah. Hegemoni globalisme, terutama hegemoni media sosial, tanpa disadari sudah menjadi bagian dari hidup. Ada kecenderungan mengendurnya nilai-nilai moral akibat dari kemajuan iptek pada satu sisi, dan pada sisi lain tumbuh kesadaran tentang pentingnya nilai-nilai tersebut. Dikotomi tentang mengendurnya nilai-nilai dan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai kearifan lokal mesti disikapi dengan bijak. Kegamangan berada pada posisi dikotomi ini melahirkan sebuah sikap baru untuk kembali pada kearifan lokal sebagai jati diri dan melanjutkan kebudayaan secara diferensial. Selain masyarakat, pemilik kearifan lokal, pemerintah juga diharapkan ikut ambil bagian untuk bertanggung jawab. Melalui kebijakan dan strategi kebudayaan, pemerintah menjadi salah satu mitra penting bagi pendukung kebudayaan dan kearifan lokal agar eksistensinya tetap terjaga. Nah, itulah tadi ringkasan mengenai artikel yang berjudul Upaya Kearifan Lokal dalam Menghadapi Tantangan Perubahan Kebudayaan. Nah, jadi kearifan lokal itu berfungsi untuk mempertahankan kebudayaan negara Indonesia. Karena kita sebagai warga negara Indonesia harus terus mempertahankan kebudayaan negara Indonesia. Karena sejatinya Indonesia kaya itu ya karena kebudayaannya yang sangat beragam. Seperti itu. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.